Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini dalam acara parenting Islami kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah bersama narasumber kita, guru kita, dan juga kepala sekolah SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong, yang pada kesempatan ini akan membahas tema yaitu tentang pendidikan anak usia 10 sampai 14 tahun. Langsung saja kita ke narasumber kita, yaitu Ustadz Abdurrahman An-Najah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa, soimin, soimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita bisa mempergunakan kesempatan untuk meningkatkan amal kita, karena di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang disebut kebaikannya itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang menurut hitungan kalau 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Sehingga ketika kita beramal satu malam itu, kita beristighfar di malam itu, maka seolah-olah kita dalam 80 tahun itu beristighfar terus. Ketika kita sholat juga demikian. Dan ini secara tegas Rasulullah mengatakan hanya ada dalam satu tahun itu di satu bulan, yaitu di bulan Ramadan. Dan kemudian di bulan Ramadan itu pun berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan sejak malam tanggal 21. Kemudian di 10 hari terakhir itu pun masih dipertegas lagi di malam-malam yang ganjil. Ya, insya Allah nanti malam ini termasuk malam yang ganjil itu tadi ya, malam 23. Selanjutnya kita akan lanjutkan kajian kita di siang hari ini berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan anak kita di usia 10 sampai 14 tahun. Ya. Saya akan mulai. Yang pertama adalah untuk anak-anak kita ini supaya kita seru, kita perintahkan, ya, kita ajak tentunya ya, dengan membersamai mereka untuk segera tidur di waktu ba'da isya. Itu petunjuknya Rasulullah seperti itu. Dari sahabat Abu Barzah
al-Islami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengakhirkan sholat isya yang kalian sebut dengan sholat at-tamah, dan beliau tidak menyukai tidur sebelum dan berbincang-bincang sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bagaimana kita mensikapi waktu malam? Nanti secara khusus ada di surah Al-Muzammil, ayat terakhir agak panjang itu. Bahwa mensikapi waktu malam itu satu, itu ya digunakan untuk sholat. Tadi setelah kita sholat isya, kemudian kita sholat, nah itu bagus. Atau tidur, habis isya langsung tidur, karena memang setelah isya itu sebenarnya dilarang untuk kita berbincang-bincang atau berbicara atau begadang, apalagi begadang sampai larut bahkan sampai pagi, ya itu tidak diperkenankan dalam Islam. Karena memang di waktu malam itu waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Jadi yang pertama mencikapi waktu malam itu sholat, bagus. Atau tidur, bagus juga. Jadi tidur habis isya sampai menjelang waktu subuh baru bangun. Nah, yang tidak diperkenankan itu yang ketiga. Apa itu? Ya tidak tidur, ya tidak sholat. Itu yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian ada pilihan yang lebih baik antara kombinasi antara keduanya, yaitu tidur sampai di sepertiga malam, kemudian bangun, kemudian dilanjutkan dengan sholat lail. Nah itu yang luar biasa begitu. Tetapi mohon maaf, jadi sekiranya memang pada waktu malam itu tidak ada perkara-perkara yang sangat penting, misalnya satu, tafaqquh fiddin, ya, dalam rangka untuk kita memperdalam adin, bertemu dengan seorang syekh atau seorang alim, kemudian kita mulazamah dengan beliau, dipersilakan saja, ya, berdiskusi tentang ilmu, tentang permasalahan-permasalahan umat yang segera mendapatkan solusi, misalnya seperti itu, silakan aja. Atau ketika seseorang itu ribat, apa ribat Ustaz? Ribat itu artinya berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Mungkin kalau hari ini kondisinya konon sedang keamanan itu ada masalah, kemudian ada berjaga, atau berjaga di perbatasan, atau berjaga dari di kondisi tertentu yang memang itu memang membutuhkan sebuah penjagaan di waktu malam, silakan aja. Atau kita berbincang-bincang dengan tamu, boleh kan? Misalnya kita kedatangan tamu dari jauh, saudara kita, terus menginap di rumah kita, ya. Maka pada waktu malam itu agak santai, waktunya longgar, tidak ada aktivitas untuk ma'isyah, sehingga bisa berbincang-bincang dengan tamu, ya. Iki nek jawane kolo-kolo, ya. Tamu itu silakan jagungan santai seperti itu. Di luar itu, di luar yang ketiga ini, ya. Oh ya, ada satu lagi, maaf, yaitu ini maaf tadi antara suami istri, ya, berbincang-bincang antara suami istri, membicarakan tentang kondisi perkembangan anaknya sebelum tidur, itu bagus, ya, karena memang dari step by step dari anak kita itu kan memang perkembangan itu berbeda-beda, sehingga ada waktu sebelum tidur itu berbincang-bincang antara suami istri bagaimana tentang manajemen di keluarganya, tentang anaknya, tentang ma'isyahnya, tentang kesulitan yang dihadapinya, kemudian saling memberikan nasihat seperti itu. Kondisi jiwa juga rileks atau santai, ini diperkenankan. Jadi yang boleh begadang, katakanlah seperti itu,
di waktu malam itu setelah sholat isya itu tidak segera tidur itu tadi satu adalah dalam rangka tafakuh di nut ilmu karena ketemu dengan syekh yang kita banyak berguru kepadanya, kesempatan yang langka. Atau yang kedua yaitu membicarakan permasalahan-permasalahan umat yang mungkin sangat penting yang perlu mendapatkan penyelesaian segera. Mungkin juga permasalahan di bidang dakwah, permasalahan di bidang ekonomi umat dan seterusnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Atau yang ketiga itu ribat, ya, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai petugas jaga malam, ya. Kalau nggak jaga gimana? Namanya nggak berjaga itu, ya. Kemudian yang keempat itu menemui tamu, ya. Kategori yang namanya tamu itu ya tadi orangnya jauh, masih saudara dengan kita. Kemudian yang kelima itu adalah pembicaraan antara suami istri. Lah di luar dari yang 5 hal itu, maka ini terkategorikan pembicaraan di waktu malam yang di dalam surah Al-Mu'minun itu walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Maksudnya sia-sia ya tidak ada nilainya di akhirat, ya, tidak ada kredit poinnya di akhirat. Ya sekedar mung ngapunten mung jagungan, cerita ngalor ngidul untuk menghabiskan kopi 1 gelas itu harus menghabiskan berjam-jam, ya. Ya nongkrong itu kan, ya. Yang hari ini tempat-tempat nongkrong itu kan menjadi tempat-tempat favorit. Apalagi anak muda di situ dipasang jaringan wifi yang kenceng itu kan, ya, untuk nongkrong sampai larut malam dan seterusnya, ya. Apalagi sekedar untuk pangapunten, ya, menikmati hiburan, ya, mungkin juga musik, konser, ya. Begitu. Ini apalagi yang seperti itu, jelas itu masuk kategori yang lahun. Nah, salamatur rajuli fil fitan, selamatnya seseorang dari fitnah, ayal zimahu baitahu. Ketika seseorang itu memang melazimi rumahnya, apalagi ini seorang laki-laki, ya. Wong lanang mono nek dheweke kuwi betah neng omah pada waktu malam, maka dia akan selamat dari fitnah. Bisa kita bayangkan tadi, ya, kalau ada tipe orang itu kalau bengi malam itu nggak keluar, nggak nongkrong, itu gerahuyang atau rasanya ini ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang karena sudah menjadi terbangun dari sebuah kebiasaan, gitulah kebiasaan. Sehingga masuk di rumah itu ada yang sudah larut malam, ya, sekedar main kartu misalnya, walaupun mungkin tidak pakai taruhan, ya, tetapi sungguh kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang disediakan untuk kita hidup di dunia yang nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat itu sangat singkat sekali. Kenapa harus kita gunakan untuk sesuatu yang tidak ada nilainya di akhirat? Ini mari kita menjadi satu perenungan bersama, ya. Selamatnya kita itu memang ketika kita memang berada di rumah kita masing-masing, apalagi di waktu malam. Yeah. Nah, ketika seseorang bisa bangun bangun di waktu malam karena tidurnya itu awal, ya. Tetapi kalau sudah larut, sangat kemungkinan kecil apabila dia bisa bangun di waktu malam, di sepertiga malam yang akhir itu. Ya, inilah maka penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita setelah sholat isya, ya. Mereka kalau harus belajar ya mungkin sampai jam 9 atau jam berapa. Kemudian setelah itu ya kita biasakan, kita ajak untuk mereka segera tidur. Kok nggak bisa tidur-tidur?
misalnya. Nah itu kita ajari juga bagaimana zikir, wirid sebelum tidur itu ya. Ya, baca ayat kursi, ya mulai dari Al-Fatihah, ayat kursi, dan terakhir surat Al-Baqarah, kemudian doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dan seterusnya. Ini jadi yang pertama untuk anak-anak kita biasakan ya, kita biasakan untuk setelah mensikapi waktu malam dengan 5 hal tadi itu, ya, 5 hal itu tuh. Sehingga waktu kita benar-benar akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tinggalkan dari 5 itu, ya intine nggo salat terus ya entuk. Ya, tidur juga boleh. Sing ndak boleh itu tadi yaitu ya ora salat, ya ora turu ning jenenge begadang. Nah, itu. Ini sebenarnya simpel ya. Cuman memang harus dibiasakan sejak kecil, dan tentu kita sebagai orang tua harus menjadi contoh terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Jadi anak kita di usia 10 tahun itu bagaimana kita memisahkan anak yang usia 10 tahun itu untuk tempat tidurnya. Ya. Jadi kita sebagai orang tua di rumah sebenarnya kita dituntut untuk menyediakan kamar itu minimal tiga jenis kamar. 1 kamar untuk bapak ibu, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kamar untuk anak. Berarti anak-anaknya berapa? Anak-anaknya berapa ya disedia kamar. Kemudian yang ketiga kamar untuk tamu. Nah itu ideal itu. Jadi kalau nanti bikin rumah gitu Ustaz, minimal ada 3 jenis kamar dia. Kamar untuk bapak ibu, kamar untuk anak, dan kamar untuk tamu. Nah baiknya yang kamar untuk tamu itu nanti kamar mandi atau urinoirnya itu nanti tersendiri, tidak bersama dengan anggota keluarga yang lain, ya kan? Mungkin bisa kamar tamu kita bisa kita desain langsung di situ ada kamar mandinya di dalam, itu lebih selamat gitu kan. Tidak jadi satu dengan istri kita, dengan anak kita, dengan kita sendiri, dan seterusnya. Nah ini memang ideal sekali seperti itu. Ya kalau dulu ketika saya kecil itu ya rumah itu ya limasan, ombo, blong-blongan, orang nganggo kamar. Jadi kalau tidur itu maaf seperti ikan asin itu ya, yang ditata itu sentrek-sentrek. Jadi tempat tidurnya itu luas jadi satu dan seterusnya. Sehingga memang ketika sudah dewasa anak itu punya privasi masing-masing, sehingga aurat mereka antara laki-laki dengan perempuan juga sudah mulai kita kenalkan dan sudah mulai harus dijaga. Nah, kemudian juga nanti dalam pelajaran yang lain anak-anak ini tidak diperkenankan untuk misalnya dia masuk di ruang kamar orang tuanya kecuali setelah mendapatkan izin, waktu-waktu setelah isya, sebelum subuh, kemudian setelah zuhur, sebelum zuhur. Ini waktu-waktu untuk orang tua itu untuk beristirahat, dan mereka sudah mulai diperkenalkan dengan itu, sehingga memang ini menjadi aturan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, memasuki usia 10 tahun, perkembangan kejiwaan, seksualitas, dan tubuh ini mulai menunjukkan peningkatan dan eksistensi serta jati diri anak itu sendiri. Maka kita sangat harus hati-hati dengan menangkal atau bahasanya itu mengantisipasi sebelum terjadinya atau munculnya kerusakan pada jiwa anak itu, kelainan atau
dalam bahasa ekstrimnya itu penyimpangan ya, dalam hal-hal yang negatif ya. Cara yang lain ini tadi yang kita sampaikan, memisahkan tempat tidur dari orang tua dan juga anak yang lain. Secara khusus Rasulullah mengatakan, muru auladakum, perintahlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat bila sudah menginjak usia 7 tahun, dan pukullah karena meninggalkannya ketika usia 10 tahun, dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya masing-masing. Jadi ini tentu menghajatkan kepada kita orang tua, seorang muslim yang ideal itu tadi di awal saya sampaikan, untuk mempunyai rumah. Ya, rumah tidak harus atas nama. Misalnya untuk yang pertama harus ngontrak dulu juga tidak apa-apa ya kan? Yang penting fungsinya itu bisa melindungi kita, fungsinya itu bisa, tidak harus punya apa atas nama sendiri juga tidak, ini gitu.